Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam kita selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok PTI kelas reguler C yang terdiri dari saya Zakiatul Wahidah sebagai moderator, Mutia sebagai presentator pertama, Aunur sebagai presentator kedua, dan Salsabila sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas PTI kami dari penggunaan aplikasi Google Slide yang kami beri tema tips gemar membaca Al-Quran dengan kemajuan teknologi informasi. Pembahasan yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Firman Tuhan ini turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kita semua memiliki kisah indah bersama Al-Quranul Karim, baik ketika sedang membaca dan menghafalnya, atau pada saat mentadaburi dan mempelajarinya. Maka dari itu, kita akan membahas tentang pentingnya Al-Quran. Akan ada penjelasan lebih lanjut dari tema yang kita bawakan. Marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Mutia Muslimah kepada Mutia. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Dan di sini akan hasil diskusi kami. B. Tujuan membaca Al-Quran. Memperoleh ilmu. Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila Anda menginginkan ilmu, maka bacalah Al-Quran ini, karena di dalamnya terkandung ilmu tentang umat yang terdahulu dan yang akan datang. Al-Hasan Al-Basri berkata, membaca Al-Quran berbagi menjadi 3 golongan, antara lain golongan pertama menjadikan Al-Quran sebagai mata pencarian, golongan kedua membaca huruf-hurufnya namun mengabaikan ketentuannya, membanggakannya atas manusia dan menggunakannya untuk menarik perhatian penguasa. Golongan ini jumlahnya sangat banyak. Semoga Allah tidak menambah jumlahnya. Next. Golongan ketiga, mengambil Al-Quran sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit hati mereka. Dengannya mereka merasa tenang dalam peperangan. Dengannya mereka menyayangi pemimpin mereka dan menggigil tubuh mereka ketika mendengarkannya. Merekalah golongan penyebab diturunkannya hujan dan dimenangkannya atas musuh-musuh mereka. Demi Allah, golongan ini lebih mulia daripada Al-Ibri, Al-Ahmar, mutiara merah. Mengamalkan isinya, Ali bin Ali Thalib berkata, wahai pembaca Al-Quran atau wahai pembawa ilmu, ketahuilah bahwa orang alim berilmu itu adalah orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya dan amalnya sama dengan ilmunya. Next. Di dalam Tasbir Al-Qurtubi disebutkannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membacakan seluruh ayat kepada para sahabat. Mereka tidak pernah tidak pindah kepada 10 ayat lainnya sebelum mempelajari pengalamannya, sehingga kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya sekaligus. Al-Hasan Al-Basri berkata, manusia diperintahkan mengamalkan Al-Quran, maka jadilah pembacanya itu sebagai pengalaman. Imam Al-Ghazali mengumpamakan seorang yang membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isinya seperti seorang bawahan raja yang mendapatkan perintah dari rajanya melalui aurat untuk membangun sebuah istana. Surat itu selalu dibaca, tetapi tidak bertindak untuk membangun istana yang diminta oleh rajanya. Tentu sang raja akan murka. Bermunajat atau berdialog dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidaklah Allah mendengar suatu suara yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ketika beliau melakukan bacaan Al-Quran dan mengeraskannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Qayyim berkata, apabila engkau ingin mengambil manfaat dan Al-Quran, maka konsentrasikan hatimu ketika sedang membaca dan mendengarkan Al-Quran. Tundukkan pandanganmu dan hadirkan hatimu, maka engkaulah objek yang diajak bicara oleh Allah.
Qatadah berkata, tidaklah saya makan bawang sambil saya membaca Al-Quran. Mengharap pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dijadikan 10 kali lipatnya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi riwayat At-Tirmidzi. Mari kita hitung berapa kebaikan yang kita peroleh ketika membaca satu halaman mushaf Al-Quran. Setiap halaman rata-rata terdiri dari 15 baris. Setiap baris rata-rata terdiri dari 35 huruf. Bila setiap huruf dibalas 10 kebaikan pahala, berarti bila membaca satu halaman mushaf Al-Quran, kita akan mendapatkan 5 sampai 250. 5.000 berobat dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, dalam artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran adalah obat bagi hati dan tubuh dari berbagai penyakit. Setiap orang membaca dengan tujuan berobat, dia akan mendapatkan dua obat. Obat maknawi, nafsi, untuk rohani, dan obat hisi, materi, untuk jasmani. Yang C, fungsi membaca Al-Quran. Berikut beberapa fungsi teknologi informasi untuk menunjang kualitas ibadah sehari-hari dan memperkaya pengetahuan agama Islam kita. 1. Mengingatkan waktu sholat dengan menggunakan aplikasi pengingat waktu sholat smartphone. Yang kedua, mendidik anak dengan nilai-nilai Islam dengan menggunakan aplikasi atau video-video edukasi Islami. Yang ketiga, menyajikan informasi dan pengetahuan tentang Islam dengan searching di Google, atau bisa juga dengan alat canggih berupa smart speaker wicara berbasis teknologi artificial intelligence yang bisa berkomunikasi dengan menjawab pertanyaan seputar Islami. Yang keempat, mendengar kajian Islami dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau YouTube sebagai sarana menambah wawasan dalam kajian Islam. Yang D, adab membaca Al-Quran. 1. Berwudu. Kedua, tempatnya bertindak suci. Ketiga, membaca dengan khusyuk. 4. Disunahkan untuk berdiri waktu membaca. 5. Diawat dengan membaca ta'awudz. 6. Membaca basmalah kecuali pada surat At-Taubah. 7. Membaca dengan tartil. 8. Merenungkan ayat-ayat yang dibaca. 9. Meratapi makna ayat yang dibaca. 10. Membaguskan suaranya. Next. Tips gemar membaca Al-Quran. 1. Mengenal huruf hijriyah. 2. Memahami tanda baca atau harokat. 3. Memahami tajwid. 4. Mulai dari surat pendek. 5. Membuat jadwal. 6. Belajar dari sumber terpercaya. 8. Latihan rutin. 9. Membaca basmalah kecuali surat At-Taubah. 10. Membaca dengan tartil. 11. Merenungkan ayat-ayat yang dibaca. 12. Meresapi makna ayat yang dibaca. 13. Membaguskan suaranya. 14. Membaca basmalah kecuali pada surat At-Taubah. 15. Membaca dengan tartil. 16. Merenungkan ayat-ayat yang dibaca. 17. Meresapi makna ayat yang dibaca. 18. Membaguskan suaranya. Seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai tujuan, fungsi, adab, dan tips menghafal dan membaca Al-Quran. Untuk melengkapi presentasi pada hari ini, penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salsabila. Kepadanya, waktu dan layar kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi teman kita tadi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam. Teknologi menjadi salah satu strategi baru untuk mendukung proses pembelajaran
Dalam proses pembelajaran dan memiliki aspek penting yaitu kemampuan siswa dan guru agar dapat melakukan komunikasi tanpa batas waktu dan ruang. Ketika pembelajaran luring, ketika kegiatan pembelajaran di kelas, maka interaksi antara guru dan siswanya pun berakhir. Zaman sekarang, teknologi informasi memberikan banyak inovasi untuk semua orang. Begitu juga dengan guru yang mengajar pendidikan agama Islam. Kita bisa ambil contoh, misal pembelajaran berbasis internet, penggunaan e-learning atau telematika, weblog, video, konvensi, atau nama lainnya Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Menurut Arif 2011, contoh teknologi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah 1. Penggunaan kompas untuk menentukan arah kiblat. 2. Video atau foto tentang tata cara sholat dan lain-lain. 3. Al-Quran digital untuk mencari atau menemukan surat ayat dengan cepat. 3 fitur pada internet yang ada seperti blog, e-learning. Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Selain teknologi berperan dalam pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam juga memiliki peran terhadap perkembangan teknologi. Pertama, akidah dan akhlak menjadi dasar atau landasan dalam pengoperasian atau pengaplikasian teknologi agar menjadi terarah dan tidak menyebabkan terjadinya hal-hal negatif pada saat menggunakan teknologi. Kedua, hukum syariah yang menjadi tolak ukur penggunaan teknologi, seperti penetapan baik buruk halal haram dalam penggunaan teknologi. Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi sangat tampak dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam untuk menjawab pertanyaan seputar agama sesuai kandungan Al-Quran dan Hadis, yaitu 1. Motivasi peserta didik untuk kreatif mengembangkan teknologi yang bersumber dari nilai-nilai Islam. 2. Peningkatan keterampilan dalam penggunaan teknologi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. 3. Mewujudkan hubungan silaturahmi antara agama dan teknologi. G. Aplikasi yang dapat digunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Untuk aplikasi yang pertama adalah Quran Lite. Aplikasi Quran Lite, aplikasi yang dapat kamu gunakan untuk menghafal Al-Quran yang pertama adalah Quran Lite. Dengan menggunakan aplikasi ini, kamu akan ditawarkan dengan fitur-fitur yang dapat membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Salah satu fitur unggulnya yaitu bacaan Al-Quran. Makanya nggak heran kalau aplikasi ini termasuk salah satu aplikasi uninstall saat bulan puasa. Fitur-fitur tersebut diantaranya dapat mendengarkan ayat-ayat di audio, warna pada setiap tajwidnya atau aturan pengucapan, bookmark, tag, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan aplikasi ini juga dilengkapi dengan terjemahan bahasa Inggris. Aplikasi ini dikembangkan oleh Beehive Innovation Services dan memiliki ukuran aplikasi sekitar 13,34 mega. Yang kedua, Quran Al-Quran dan terjemah. Aplikasi hafalan Al-Quran terbaik selanjutnya adalah Quran Al-Quran dan terjemah. Aplikasi buatan anak Indonesia ini juga memiliki beberapa fitur menarik yang dapat membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini salah satunya adalah bacaan 30 juz, 114 surat yang bisa kamu gunakan atau dibaca secara offline. Jadi kamu tidak perlu membeli paket internet saat menggunakan aplikasi ini. Fitur lainnya yang terdapat pada aplikasi ini, kamu juga bisa menyampaikan surat terakhir yang dibacakan beserta terjemahannya. Ada juga fitur kumpulan doa dan lain sebagainya. Aplikasi yang dikembangkan oleh Wali Studio ini
memiliki ukuran sekitar 19,77 MB. Yang ketiga, Quran untuk Android. Aplikasi hafalan Al-Quran terbaik selanjutnya yaitu Quran untuk Android. Aplikasi yang memiliki ukuran sekitar 1,99 MB ini dikembangkan oleh Quran.com. Aplikasi ini juga memiliki beberapa fitur-fitur menarik yang dapat kamu andalkan untuk menghafal Al-Quran. Fitur dari aplikasi ini diantaranya adalah dilengkapi 20 terjemah dari seluruh dunia, 15 audio tilawah dari qori ternama, dan masih banyak yang lainnya. Cuma itu aja, kamu juga bisa menyampaikan audio bacaan Al-Quran yang terdapat pada aplikasi ini untuk kamu tidak lebih mudah di aplikasi komuter musik MP3 karena formatnya biasanya MP3. Terima kasih kepada Salsabila atas penjelasannya. Baiklah, demikian presentasi pada hari ini. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Pada dasarnya, membaca Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban umat Islam dan sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai sebuah ladang pahala bagi umatnya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari perkataan ataupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.